Jabir, nanti tutupi makanannya biar saya yang ngambil makanannya. Nah, yang paling lapar siapa? Rasulullah. Kebayang ibu, parasmanan 1000 orang, dan kata Rasulullah boleh nambah, boleh. Tapi hanya Rasulullah yang nyiupna. Paling kita mah sok we teruskeun abdi tuang heula gitu. Ini Rasulullah dulu yang ngasih semua orang, bahkan ada yang 2 sampai 3 kali nambah. Jadi yang paling lapar di sini siapa? Rasul. Nunggu 1000 sahabatnya makan. Ini rahmatnya Rasulullah. Coba keuleman berapa orang paling hadir? 100-nya. Itu juga gantian. Ini 1000 orang. Masya Allah. Dan Rasulullah yang menyiapkan. Kata Jabir, itu makanan tidak pernah berhenti. Terus ada lagi ya Rasulullah nambah. Datang lagi, masih mau? Nambah lagi. Kemudian di akhir sudah semua orang kenyang dan semua orang pulang, Rasulullah baru makan setelah semua orang kenyang. Dilihat tak kata Jabir, kita pernah lihat kuah sup geningannya, mun sayur sop aya nu garisna turun gini. Nah, tidak berubah itu makanan kecuali hanya surut sedikit saja. Dari sekian banyak ternyata yang surut cuma sedikit, sayur sop tadi atau sop kambing tadi. Kemudian kami makan bersama Rasulullah. 2 tuh mukjizatnya. Jadi banyak mukjizat Rasulullah yang turun ketika perang Khandaq. Apa hikmahnya? Padahal kalau memang Allah mampu menurunkan, ya bisa saja tiba-tiba hujan roti. Bisa ya? Kalau Allah mau, atau Rasulullah berdoa, kalau kita lapar, kayak seperti Allah menurunkan manna wa salwa kepada kaum Bani Israil. Bisa. Tapi Rasulullah tidak menggunakan cara itu. Rasulullah ingin dari para sahabatnya terlebih dulu ada yang berikhtiar, maka itulah yang namanya barokah. Barakah. Ini barakah, badan barokah. Jadi lakukan saja dulu. Ada kadang-kadang yang gajinya 500.000, anaknya 5, tapi cukupnya. Insya Allah, gajinya cuma guru ngaji 500.000, anaknya 5. Apakah mati karena stunting? Tidak ya. Tapi Allah cukupkan. Itulah namanya barokah. Rezeki mungkin sudah Allah takar, tapi kita minta barokahnya dari rezeki tersebut. Sekalipun harta kita banyak, tapi kalau tidak barokah, tetap tidak cukup. Gaji 15 juta, ternyata pas dihitung sisa 1.300.000 karena cicilan ini, bayar ini, kontrakan ini, sekian, sisa sekian. Tetap aja nggak cukup. Berarti yang membedakannya adalah barokah. Kemudian ada lagi mujizatnya lagi. Rasulullah tuh bagian sweeping. Teteh pernah nyobain bagian sweeping teh? 5 km bolak-balik ke sini. Terus ya Rasulullah, ini susah. Datang lagi. Mana ini susah dipecahkan batunya. Kemudian Rasulullah mengambil sekop dan menghancurkan batu tersebut. Kemudian batu tersebut ngaburinya, masih ya. Wih, itunya kata Rasulullah, "Wah, Allahu Akbar, saya melihat kunci-kunci Syam diberikan kepadaku," katanya. Ditakol lagi. "Allahu Akbar, saya melihat dari sini ada istana Yaman Al-Madani yang berwarna putih diberikan kepada umatku." Ditakoli, "Saya melihat pintu-pintu Syam, istana-istananya yang berwarna merah terbuka untukku." Ya akhirnya kan terbukti ya bahwa di zaman Tariq bin Ziyad ada istana apa? Al-Hambra yang merah. Maka nama masjid kita Al-Hamra yang merah. Itu yang kita mas di Spanyol. Dulu mah Andalusia itu jatuh ke umat
Islam, Istana Alhambra tersebut. Kemudian yang paling populer adalah hadis yang turun tentang jatuhnya Konstantinopel. Jadi hadis tentang Konstantinopel ini turun asbabun nuzulnya ketika kejadian di perang Khandaq. Kata Rasulullah, aku melihat Konstantinopel itu jatuh kepada kaum muslimin. Sebaik-baiknya prajurit, pemimpin saat itu adalah pemimpin saat itu, dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukannya saat itu. Di depan ada musuh. Mereka kaum muslimin berbahagia dengan basyirah atau dengan motivasi. Orang munafik nyengserikan dan orang Yahudi. Mereka sudah gila katanya, padahal di depan ada musuh. Terus ini berangan-angan bahwa akan jatuh Bizantium. Tahu teteh Bizantium ini kerajaannya udah berdiri sekitar ribuan tahun. Dan bentengnya itu ada 5 lapis benteng, tidak pernah tertembus oleh kerajaan atau dinasti apapun. Tiba-tiba kata Rasulullah akan jatuh kepada kaum muslimin. Kata orang sana, itu heula musuh heula nih yang di depan, jangan dulu yang jauh. Tapi jatuh kepada kaum muslimin pada sekitar tahun berapa? Nah, paling populer ya 1412 ya kalau tidak salah. Jatuhnya kepada siapa? Muhammad Al-Fatih. Kejadian. Jadi itulah basirah. Hikmahnya apa teteh? Sepedi apapun perjuangan kita, ingat basirahnya. Ingat hal-hal yang menggembirakannya. Enak lagi gini, Masya Allah, kebayangnya nanti kita di surga reunian lagi. Nah itu teh basyirah. Biar perjuangan kita yang sekarang ya, yang ada yang bawa anaknya kehujanan, kadang-kadang bawa jas hujan ke sini ya, mau pulang kehujanan. Terus kita teh saling bercerita. Masya Allah, meni kieu-kieu teuing ibadah ngaos, misalnya kebanjiran atau apa. Nanti kita berkumpul lagi di surga. Nah itulah menghadirkan basyirah. Kalau dalam di Cina mah gini, kalau kita punya 3, yang satu makanan, yang kedua senjata, yang ketiga harapan. Ketika kita berperang, mana dulu yang mau diberikan kepada musuh? Mana dulu? 3 dulu? Mana heula? Yang diberikan senjata, makanan, atau harapan? Makanan dulu. Senjata dulu. Karena kita masih bisa melawan dengan tangan kosong. Yang penting kita tidak mati kelaparan. Terus kalau hilang itu, makanan atau harapan? Yang akan kita kasih adalah harapan atau makanan? Makanan. Karena kalau ada pun makanan tanpa kita ada harapan, apa bedanya kita dengan kekalahan? Toh kita juga nanti akan kalah. Jadi punya harapan ini adalah satu-satunya spirit atau semangat nanti bahwa ini akan berakhir, pasti bakal menang. Ya, jadi yang paling berharga bagi kaum muslimin ini adalah harapan. Sebagaimanapun hidup kita susah, tapi antum berharap bisa masuk surga, semangat lagi tidak? Semangat ya? Nggak apa-apa, toh akan masuk surga. Tapi kalau nggak punya harapan, tidak mau kemana ini udah hidup ini, tidak ada surga, tidak ada neraka, makanan nggak ada. Akhirnya toh nanti mati, kita juga mati. Akhirnya banyak orang memutuskan untuk bunuh diri itu karena mereka tidak punya harapan. Maka satu-satunya makanan yang paling bernutrisi ketika di perang Khandaq adalah harapan bahwa Allah akan menolong setiap perjuangan kaum beriman, insya Allah.
Nah, nanti akan dikisahkan bagaimana endingnya, bagaimana pertolongan Allah itu hadir setelah tadi perjuangannya. Ingat kemarin kisah Rasulullah naik buruk, katanya dikisahkan bahwa malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap, yang satu kepakannya bumi hancur. Kenapa Rasulullah nggak minta aja, ya Allah, ku Jibril ya, daripada kita kudu ngegali parit kondak itunya capek-capek, udah we turunkan malaikat Jibril. Begitu? Tidak itu. Bukan seperti itu. Karena Allah tidak melihat hasil, Allah melihat proses. Bisa saja, tapi tidak seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Cukupkan sekian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah.